Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kita kembali hadir di Special Talk Show bersama saya Mustiada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama narasumber untuk memperbincangkan untuk tema di sore hari ini, yaitu peringatan Puncak Hari Anak Nasional Provinsi Aceh tahun 2019. Ya, dan saya juga sudah tidak sendiri, sudah bersama kedua narasumber saya yang sangat istimewa sekali. Selamat sore. Assalamualaikum untuk Dr. Insinyur Diah Erti Idawati MT selaku Ketua PKK Provinsi Aceh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Apa kabar Ibu? Cukup baik? Alhamdulillah. Ya baik. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di Studio TV. Kita akan kembali sharing tentang peringatan Puncak Hari Anak Nasional Provinsi Aceh tahun 2019. Dan selamat sore, Assalamualaikum untuk Ibu Nevi Aryani SE selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum. Baik, nah ya baik, ini kan kita akan membahas untuk bagaimana aktivitas ataupun kegiatan untuk Hari Anak Nasional Provinsi Aceh tahun 2019 yang nantinya akan dilaksanakan besok hari ya Ibu ya? Iya. Ya, bertepatan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019. Nah, perlu juga untuk kita ketahui bahwasanya pemirsa, Hari Anak Nasional ini sejatinya jatuh pada tanggal 23 Juli, setiap tanggal 23 Juli di Indonesia. Tapi kalau untuk Aceh sendiri ini kan kenapa nih? Mungkin punya arti khusus alasan khusus mengapa Aceh memperingati Hari Anak Nasional ini setiap tanggal 8 Agustus, Ibu Nevi, silakan. Terima kasih Mbak Tia. Seperti dikatakan tadi bahwa Hari Anak Nasional yang untuk tingkat nasional selalu dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 23 Juli ya. Setiap tahunnya. Nah, untuk Aceh kita laksanakan pada tanggal 8 Agustus yaitu besok hari ya, tepatnya 8 Agustus 2019. Kenapa 8 Agustus tidak juga ini? Karena kita melihat juga tanggal yang tepat dengan keadaan waktu ya, kesediaan waktu lebih tepatnya dari Bapak PLT dan Ibu untuk lebih memeriahkan Hari Anak Nasional di tingkat Aceh. Gitu baik, dia. baik. Nah ini sudah beberapa waktu yang lalu kan juga ada aktivitas atau kegiatan dari anak-anak Aceh yang dikirim ke Makassar ya Ibu ya? Iya. Boleh cerita sedikit Bu bagaimana perkembangannya? Iya baik. Kemarin itu kita mengirimkan ya, ada 10 anak dari perwakilan 23 kabupaten kota, tapi memang sedikit yang kita dapat kirimkan pada tahun ini. Ada 1 LO, liaison officer, dan 1 pendamping anak. Nah, kemudian dari hasil yang kami dapat di perayaan Hari Anak tingkat nasional, Aceh mendapat 8 penghargaan. Wow, luar biasa sekali. Ya, yang pertama adalah penghargaan terhadap pembinaan dari pemerintah Aceh terhadap Forum Anak. Forum Anak Tanah Rencong tentu saja Fatar, kalau ya Fatar di Provinsi Aceh. Kemudian kita juga mendapat 5 kabupaten kota yang layak anak. Layak yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Kabupaten Biren, Sabang, dan 1 lagi Aceh Besar. Nah, dan kita juga mendapat penghargaan Puskesmas Ramah Anak, yaitu mendapatkan Puskesmas Meraksa ya, yang di Kota Banda Aceh. Kemudian hanya 1 sekolah ramah anak, yaitu Minlam 27 Lambaru, Kabupaten Aceh Besar. Nah, itu yang hasil yang kita dapatkan pada tahun 2019 ini, dan harapannya tentu saja pada tahun-tahun berikutnya seluruh kabupaten kota di Aceh bisa layak anak. Itu pun baru tingkat pertama yang kita dapatkan, dan Kota Banda Aceh sudah naik kelasnya menjadi tingkat Nindya. Wow, luar biasa sekali. Nah, nih Bu Diah ini juga termasuk sebagai promotor utama dari suksesnya anak-anak Aceh yang dikirim ke Makassar ya, dan mendapatkan prestasi 5 kabupaten kota layak anak. Nah, Ibu Diah, bagaimana rasanya melihat bahwasanya anak-anak Aceh rupanya ternyata bisa disandingkan ataupun ini bisa berkontribusi juga untuk kemajuan Aceh ini, Bu, silakan. Ya, sangat bangga ya dengan prestasi apa yang sudah dirintis dan diinisiasi oleh DP3A untuk menginisiasi terutama ini tentang
kota yang layak anak. Iya. Tentunya kita fokus terus-menerus di mana anak itu menjadi memang yang utama, bagaimana tumbuh kembang anak sampai kemudian menjadi generasi yang berguna. Tentunya kita semua sadar ini kita akan mengalami bonus demografi beberapa waktu ke depan, tahun 2035 sampai 2045, di mana jumlah generasi muda yang sekarang saat ini anak-anak itu akan menjadi pimpinan-pimpinan kita nanti. Nah, untuk itu tentunya kita harus sama-sama kita jaga nih, nggak mungkin juga DP3A menjadi tugasnya sendiri ataupun Bapak Gubernur sendiri. Nah, ini harus kita jaga bersama sehingga anak-anak yang saat ini nantinya menjadi memang generasi pimpinan yang memang berkualitas dan berakhlak mulia gitu. Yang pastinya juga begitu. Ya baik, Bapak pemirsa, kami juga nanti mengundang Anda di segmen kedua juga segmen ketiga untuk mengikuti ataupun berinteraksi melalui line telepon di nomor telepon yang nantinya akan tertera di layar televisi Anda. Ya Bu Dia, untuk Anda sendiri sebenarnya untuk makna Hari Anak Nasional itu seperti apa sih Bu bayangannya? Atau harapan Anda seperti apa sebenarnya? Ya, Hari Anak Nasional tentunya di sini perhatian kita curahkan penuh untuk anak-anak. Bagaimana anak-anak itu gembira, bagaimana anak-anak bisa mengaktualisasikan jati dirinya sesuai dengan keinginannya, dan bagaimana anak-anak bisa kita inspirasi, kita motivasi menjadi memang seperti cita-citanya yang mereka inginkan, dan kita kasih role model yaitu tentunya juga pimpinan semua yang sekarang ini, orang tua, semuanya di keluarga-keluarga untuk bisa dicontoh oleh anak-anak, karena anak-anak biasanya hidup nanti tumbuh dan berkembang melihat dari kondisi-kondisi yang ada. Tentunya kita harus juga, kalau anak-anak kita ingin anak-anak kita menjadi yang terbaik, tentunya kita semuanya baik itu dari segi pimpinan maupun orang tua, kita harus juga menjadi yang terbaik dari diri kita masing-masing. Tentunya. Artinya memang dari diri masing-masing baru kita bisa menjadikan role modelnya sendiri untuk anak-anak Aceh. Ya Bu Nevi, ini kan berbicara besok hari puncaknya, acara puncak Hari Anak Nasional di Taman Budaya, betul ya Bu ya? Benar. Nah, sudah seberapa persen peringatannya untuk besok persiapannya juga nih Bu Nevi? Insya Allah sudah 90%. 90%. Bahkan sekarang anak-anak lagi di lapangan mempersiapkan, karena ini memang benar-benar ini mereka ya, acara mereka, dan mereka yang mempersiapkan kita sebagai orang mengawasi apa yang dilakukan, dia berinovasi sendiri bagaimana dilakukannya, dan juga baik kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan besok. Jadi mulai dekornya juga ini memang idenya dari anak-anak Aceh sendiri. Bahkan sampai pemilihan tempat. Wow. Jadi kita mendengar ya suara anak istilahnya ya. Nah, ini akan diikuti oleh seluruh sekolah yang ada di Banda Aceh, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA, terus kemudian kaum disabilitas, anak nelayan, kemudian justru forum anak seluruh kabupaten kota, para kepala SKPA, dan di lingkup anak-anak PAUD. Oh iya, anak-anak PAUD ya. Bahkan anak-anak PAUD ikut berkontribusi dalam acara besok. Mereka akan melakukan senam cuci tangan. Senam cuci tangan. Waduh, saya penasaran sekali nih. Mbak Tia, tema untuk Hari Anak tahun 2019 ini adalah kualitas keluarga penopang perlindungan anak. Nah, oke. Ini pemilihan tema yang seperti ini mengapa nih Bu untuk dipilih menjadi tema? Dan ini menjadi tema di tingkat nasional juga begitu. Kita merunut dari tingkat nasional sebagai keluarga penopang perlindungan anak. Boleh kasih bocoran sedikit Bu Nevi, besok nantinya akan ada kegiatan yang ditampilkan oleh anak-anak, kegiatannya seperti apa? Selain senam cuci tangan tadi sudah disebutkan. Iya. Bermacam-macam nih Mbak Tia. Di samping diawali dengan nanti senam cuci tangan oleh anak-anak dari PAUD, dari Himpaudi, kemudian ada drum band juga, kemudian ada pembacaan puisi, kemudian tarian buli seperti ya, tari-tari kayak pentas seni gitu, dan banyak aktivitas yang nanti akan dilakukan semua oleh anak, dari mulai nanti MC-nya, kemudian semuanya
dilakukan oleh anak-anak kita. Kegiatan ini terbuka untuk seluruhnya, seluruh umum ya Ibu ya. Artinya memang siapa saja boleh mengikuti acara tersebut. Boleh saja, tapi kita juga sudah mengundang, memang nggak secara umum, tapi kita mengundang untuk tingkat anak-anak yang seperti kami sebutkan tadi, SD, SMP, SMA, dari anak-anak disabilitas, dari PAUD, kemudian dari Forum Anak seluruh kabupaten kota, kita undang semua pada kalau hari untuk ini. tamu istimewanya sendiri Bu, sebagai mungkin pembicara juga Ibu Dia nanti salah satunya ya Bu ya. Satu Selain yang memberi motivasi betul. kepada anak-anak kita, Nah, ini baik Bapak dan Ibu nanti. Jadi Bapak PLT juga besok Iya. insya Allah hadir ya Ibu Dia ya. Iya. Wah ini pasangan fenomenal sekali, Iya, luar betul. biasa sekali romantisnya. Iya. Baik, nah Ibu Dia saya ke Ibu dulu nih Bu. Maksud dan tujuan di menghadirkan acara Hari Anak Nasional besok di puncaknya Ibu ya. Ini maksud dan tujuan ini mengapa Bu? Apakah hanya semacam seremonial saja atau bagaimana Ibu? Ya sebenarnya sehari-hari itu kita sudah bergelut mungkin ya dengan segala perhatian yang kita perjuangkan untuk anak-anak, baik dari segi pendidikan, terus kemudian perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dan sebagainya. Ini sehari-hari ini gitu. Kita baru aja kemarin selesai dengan tentang bagaimana semua anak itu harus dilayani mendapat akses pendidikan secara yang sama untuk mendapat layanan pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus. Ini juga kita perjuangkan dan baru saja kemarin kita juga memfasilitasi ya anak-anak tersebut untuk bisa kalau ada masalah. Tapi yang selama ini tidak ada masalah dan semua sekolah sudah mengerti bagaimana konsep inklusi, bagaimana sekolah juga harus dengan tangan terbuka menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena semua anak pada prinsipnya mendapat hak yang sama terhadap akses pendidikan. Di samping itu juga ada bersama-sama dengan Ibu Kepala Dinas DP3A ini, kita bersama-sama juga mengadvokasi juga ada yang anak-anak yang mendapat kekerasan seksual dan kita ingin ini kita kawal secara penuh agar anak-anak yang lain itu bisa terlindungi, jangan sampai case ini terulang lagi. Ini sehari-hari memang sudah kita geluti. Jadi peringatan Hari Anak ini kita gunakan sebagai untuk meningkatkan awareness kita terhadap permasalahan yang ada di anak-anak ini dan bagaimana kita semua harus menjaga. Nah, untuk itu besok di hari peringatan Hari Anak Provinsi itu DP3A tidak sendiri. Kita mengajak banyak dinas-dinas, SKPA untuk bergabung, termasuk juga organisasi-organisasi nih ya yang bergelut atau sudah selama ini fokus terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak, termasuk juga alumni Australia juga hadir dan anak-anaknya juga akan tampil besok membuat satu performance. Ini menunjukkan memang tadi fokus perhatian terhadap anak dan perlindungan terhadap anak, bagaimana kualitas anak-anak kita nanti itu memang tanggung jawab dari semua pihak. Betul sekali, betul. Nah ini juga yang menjadikan Anda harus hadir di esok hari, di hari puncak Hari Anak Nasional Provinsi Aceh, yang pastinya banyak sekali kegiatan yang dihadirkan. Ini anak-anak sekolah mulai dari tingkat SD, SMP dan juga SMA, bahkan juga PAUD. Ya baik. Nah Bu Nevi, saya tertarik tadi Ibu Dia sempat mengatakan bahwasanya tentang bagaimana inklusi, konsep inklusi untuk kaum disabilitas, anak-anak disabilitas. Nah, sebenarnya memang konsep untuk pendidikannya sendiri ini berbeda dengan anak-anak di sekolah normal atau bagaimana Ibu Nevi? Nah, kalau kita lihat program pendidikan sekarang kan sudah berbasis inklusi ya. Betul. Nah, yang harapan kita pihak ini ya melatih guru-guru pihak sekolah ya, melatih guru-guru yang kadang-kadang kalau dia tidak punya pengetahuan terkait dengan bagaimana anak berkebutuhan khusus tidak bisa ya disamakan ya kan. Nah sekarang kan program pemerintah kan dia anak yang ini berbaur ya, berbaur. Nah ini harapan dari kita juga nih, bagaimana nanti diperbanyak guru-guru yang punya skill tambahan, skill tambahan terkait ini masih kayaknya ya Bu ya masih bisa ditingkatkan dan memperbanyak orangnya gitu ya untuk dilatih
bagaimana mempunyai skill terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke, baik. Nah, untuk artinya memang kedepannya diharapkan ABK tersebut ini bisa digabungkan untuk melanjutkan sekolah di pendidikan normal, begitu Ibu Diah? Atau memang mereka memang harus dipisahkan untuk sekolah khusus, begitu Ibu? Tergantung itu nanti tingkat ABK-nya dan juga bagaimana interaksi anak-anak tersebut, anak berkebutuhan khusus itu dengan teman-temannya. Yang jelas kita inginnya memang anak-anak tersebut bisa maksimal ya dalam menyerap pendidikan. Nah, kalau kemudian mereka juga merasa tidak bisa maksimal, misalnya kebutuhan khususnya itu harus dilayani secara private gitu ya, ada hal-hal yang, nah itu mungkin kita ada juga sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa untuk Provinsi Aceh kita sudah punya mulai dari SD sampai dengan SLTA ya, sampai dengan SMK juga sudah ada dan sudah tersebar di seluruh kota kabupaten. Kalau nggak salah saya ini kemarin dari Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa ada 27 kalau nggak salah dari seluruh tingkatan ya, dan tersebar di seluruh Provinsi Aceh. Untuk sekolah luar biasa, tapi sekolah inklusi kita memang sedang kita giatkan, sedang kita majukan. Tadi keahlian dari para guru dan kepala sekolahnya juga kita tingkatkan. Baik, kita akan menunggu nanti bagaimana selanjutnya dari kegiatan guru-guru yang ini mana diberikan skill tambahan untuk menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus. Baik, begitu ya. Ya, kita akan segera kembali pemirsa, jangan kemana, tetap di Special Talk Show bersama Aceh TV.